pertanyaan dari penasihat hukum, saya perlu kembali flashback ke terjemahan aslinya. Apakah boleh tolong ditampilkan yang page pertama? Jadi memang karena yang dihapus adalah elemen melawan hukum, maka sebenarnya perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang ketika perintah jabatan itu diberikan, majelis. Nah, kenapa perintah jabatan ini bisa diberikan? Karena tadi ada, boleh naik sedikit, yang page pertama, ada penguasa yang berwenang, ada otoritas. Dalam terjemahan bahasa asli disebut dengan bevoegdhezag. Nah, ini sekaligus tidak membatasi perbuatan yang dilarang apa saja yang bisa diperintahkan dalam situ. Namun tadi saya sudah sampaikan ada asas proporsionalitas dan subsidiaritas untuk menguji objektivitasnya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 2, tadi ada pertanyaan dari penasihat hukum mengenai job desk ya. Job desk itu atau lingkup pekerjaan itu justru bukan diterjemahkan sebagai amdelijk bevel, perintah jabatan, atau juga pejabat yang berwenang atau bevoegdhezag, tetapi justru diterjemahkan oleh pembuat undang-undang sebagai onderhezigheid. Dalam ayat 2, ketika orang menerima perintah dari orang yang tidak berwenang, tidak memiliki otoritas, dan dengan itikat baik, dengan tehoidetru, dia menyangka perintah itu diberikan oleh orang yang otoritas dan dilaksanakan dalam lingkup kewenangannya. Ini ayat 2 ya, beda dengan ayat 1 tadi. Maka si penerima perintah ini karena dia melaksanakan masih dalam job desk-nya, ayat 2, atau onderhezigheid, ya dia nggak bisa dipidana. Contohnya mungkin paling gampang, boleh saya kasih contoh ya. Misalkan belum ada SPDP nih, belum ada surat perintah dimulai penyidikan. Seorang pejabat dari salah satu institusi kepolisian misalnya, memiliki dendam pribadi, ya dia kemudian memerintahkan bawahannya untuk ya udah kamu tangkap saja orang itu, tahan dulu, misalnya tangkap dulu 1x24 jam, masalah nanti ada pra peradilan dan sebagainya, itu urusan lain. Padahal belum ada SPDP. Nah, ini SPDP kan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai suatu serangkaian untuk melakukan pengumpulan bukti untuk membuat satu perkara terang dan menemukan siapa tersangkanya, kurang lebih gitu ya definisi KUHP. Nah, berarti perintah itu sebenarnya meskipun ada hubungan faktor de jure, itu tidak ada otoritas karena belum ada SPDP dari atasannya kan. Belum mulai penyidikan, bagaimana mungkin bisa melakukan suatu upaya paksa atau dual middelen tadi. Ini hanya sebagai salah satu contoh saja untuk membedakan antara ayat 1 dan ayat 2 tadi. Demikian. Ya, terima kasih ahli atas pencerahannya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih saudara ahli. Kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah
menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya. Iya, karena caranya tidak dibatasi. Oke. Dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik. Jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli.